Hari ini lu lagi duduk di tribun stadion, tensi lagi panas-panasnya, suara peluit wasit baru aja ditiup. Tapi di lapangan, lu nggak cuma ngeliat 22 orang ngejar bola. Lu ngeliat supporter dari salah satu tribun ngebentangin bendera buat mancing-mancing trauma sejarah ribuan tahun lalu. Buat ngeprovokasi supporter lawan, atau bahkan satu dunia. Di waktu yang bersamaan, pelatih tim lawan teriak-teriak di pinggir lapangan ngerasa dicurangi sama konspirasi elit FIFA. Dan lu tahu apa yang paling gila? Di luar stadion, diam-diam agen FBI lagi ngumpulin berkas investigasi pencucian uang triliunan rupiah yang ngelibatin presiden asosiasi sepak bola di negara yang jadi kiblat penggemar bola dan tanah kelahiran legenda-legenda kayak Maradona dan Lionel Messi. Gila. Tapi inilah yang benar-benar terjadi di depan mata kita. Selamat datang di Piala Dunia 2026, sebuah turnamen yang harusnya jadi pesta olahraga, tapi malah berubah jadi arena balas dendam sejarah, konspirasi tingkat tinggi, dan perpisahan paling emosional dari dua nama terbesar yang pernah nginjekin kaki di lapangan hijau. Kalau lu mikir Piala Dunia kali ini cuma soal siapa yang bawa pulang trofi emas, lu salah besar. Duduk yang nyaman, seduh kopi lu, karena hari ini di channel 26 Historical, gue bakal ngebawa lu masuk ke balik layar sejarah-sejarah gila yang tercipta di Piala Dunia 2026. Gini, dari awal FIFA ngumumin format Piala Dunia 2026, kita semua udah tahu ini bakal jadi arena pertunjukan yang luar biasa gede. Untuk pertama kalinya, kita punya 3 tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kedengarannya keren kan? Tapi coba lu pikirin dari sisi pemainnya. Ini adalah turnamen dengan sebaran geografis paling ekstrim, paling gokil yang pernah dibikin manusia. Jarak antar kota penyelenggara itu bisa tembus lebih dari 4.500 km. Coba lu bayangin, tim main hari ini di Vancouver, Kanada, dengan udara yang dingin. Terus beberapa hari kemudian mereka harus terbang ke Miami, Amerika Serikat, yang panas dan lembab. 4.500 km. Itu ibarat lu main bola kandang di Jakarta, terus lanjut bertandang ke Maladewa. Mabok nggak tuh di pesawat? Fisik pemain bener-bener diperas habis-habisan. Jet lag, kelelahan, pergantian cuaca ekstrim, semuanya numpuk jadi satu. Tapi anehnya, justru karena kondisi yang brutal inilah, sebuah sejarah baru lahir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia format tuan rumah gabungan, ketiga negara penyelenggara, Amerika, Meksiko, dan Kanada, sukses lolos dari fase grup. Biasanya, pasti ada aja tuan rumah yang ngumpang lewat. Tapi kali ini, mereka benar-benar ngebuktiin kalau main di depan supporter sendiri, ngasih suntikan adrenalin yang beda. Dan ngomong-ngomong soal teknologi, lu pada nyadar nggak sih sama bola Adidas yang dipakai kemarin? Itu bukan bola sembarangan cuy. Di dalamnya udah ditanemin sensor mutakhir yang ngedeteksi posisi bola keluar garis secara semi-otomatis, dan katanya lebih akurat. Ini ngerubah total cara kita nikmatin bola. Dulu, striker cetak gol, langsung lari buka baju, selebrasi gila-gilaan. Sekarang, cetak gol, diem dulu semenit, nengok ke wasit, nungguin VAR ngasih tahu apakah bola udah sepenuhnya masuk gawang apa belum, atau ujung sepatu lu lewat garis offside atau enggak. Emosinya beda, rasanya kayak ada yang direnggut dari kebebasan sepak bola itu sendiri. Tapi ternyata, teknologi semaju apapun nggak bisa mencegah yang namanya kontroversi. Dan disinilah cerita kita benar-benar dimulai. Semua kegilaan dan drama di turnamen ini, kalau kita tarik benang merahnya, berpusat pada satu narasi besar. Sebuah narasi yang bikin seluruh mata di dunia nggak mau kedip sedetik pun. The Last Dance. Tarian terakhir. Lu tahu persis siapa yang gue maksud. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Gue agak mellow tiap ngomongin ini. Kita semua tumbuh gede ngelihat dua alien ini bersaing. Dari kita zaman SD main bola plastik di gang, sampai sekarang mungkin lu udah pada kerja, punya anak, mereka berdua masih ada di sana. Tapi di tahun 2026, realita nampar kita keras-keras. Fisik mereka udah nggak bisa bohong.
Ini adalah panggung terakhir mereka berdua. Nggak akan ada lagi. Ada beban psikologis yang masif banget, terutama buat Argentina dan Messi. Misi mereka jelas, mempertahankan gelar juara, membuktikan kalau 2022 di Qatar itu bukan cuma kebetulan. Tapi ambisi sebesar ini, ketika dicampur dengan ego, ekspektasi, dan fanatisme supporter, justru memicu kejadian-kejadian yang di luar nalar. Messi sendiri datang ke turnamen ini dengan satu tujuan. Dan apa yang dia lakuin? Dia nggak ada capek-capeknya nulis sejarah di dunia sepak bola. Lu pasti ingat momen di fase grup. Messi mencetak hat-trick pertamanya di panggung Piala Dunia. Hat-trick coy. Dan lu tahu umurnya berapa waktu itu? 38 tahun, 357 hari. Hampir 39 tahun. Di umur segitu, kebanyakan pemain bola udah duduk manis jadi pandit di TV atau main santai di fun football laga amal. Tapi ini Messi. Lewat hat-trick itu, dia resmi jadi pemain tertua yang pernah cetak 3 gol di satu laga Piala Dunia. Tapi masalahnya, kehebatan Messi ini seolah bikin sebagian orang ngerasa ada yang gak beres. Dan dari sinilah, badai kontroversi mulai meledak. Sekarang gue mau bawa lu ke babak 16 besar. Laga Argentina ngelawan Mesir. Ini bukan cuma sekedar pertandingan. Ini adalah panggung teater penuh drama. Dari awal peluit bunyi, tensinya udah kerasa aneh. Dan kejadian puncaknya adalah ketika wasit ngeluarin keputusan-keputusan yang bikin satu stadion, bahkan satu dunia, garuk-garuk kepala. Ada gol Mesir yang dianulir dengan alasan yang debatable banget. Selesai pertandingan, pelatih Mesir, Hossam Hassan, nggak bisa nahan emosi. Di depan press conference yang disiarin ke seluruh dunia, dia blak-blakan. Dia nggak nyalahin taktik, dia nggak nyalahin pemainnya. Dengan mata berkaca-kaca menahan marah, dia nyebut kalau ada campur tangan dari pihak luar. Intinya dia ngerasa turnamen ini udah disetting sedemikian rupa supaya Lionel Messi dan Argentina bisa terus melaju. Supaya narasinya indah, supaya jualan tiket dan rating TV tetap tinggi. Tudingan ini liar banget, tapi jujur aja, narasi kayak ini makin kuat diperparah sama banyaknya keputusan aneh, bahkan bukan cuma keputusan wasit dan VAR di lapangan, tapi juga di meja administrasi panitia Pildun. Coba baca kasus Volarin Balogun, lu inget kan? Gimana kartu merah Balogun yang harusnya bikin dia kena suspend, nggak bisa main di pertandingan berikutnya, tiba-tiba bisa digoyang oleh kekuatan sang baginda Lord Donald Bebek yang bahkan mungkin nggak ngerti-ngerti amat soal bola. Publik makin ngerasa, wah ini sih bukan cuma wasit, VAR, tapi juga panitia dan FIFA di 2026 ini benar-benar kacau. Tapi kembali ke Argentina versus Mesir tadi. Kegilaan di lapangan itu ternyata nggak seberapa dibanding apa yang terjadi di tribun. Supporter bola itu emang kadang kelakuannya di luar nalar. Waktu pendukung Argentina tahu mereka ngelawan Mesir, lu tahu apa yang mereka bawa ke stadion buat provokasi? Bendera Israel. Iya, lu nggak salah dengar. Supporter Argentina, negara dari Amerika Selatan, sengaja bawa dan ngebentangin bendera Israel di depan muka supporter Mesir. Kenapa? Karena mereka tahu secara historis dan geopolitik, itu adalah cara paling menyakitkan buat ngerusak mental lawan. Ya, by the way, lu pada masih ingat kan video di channel 26 Historical ini yang ngebahas sejarah masa lalu tentang pelarian Bani Israel dari perbudakan bangsa Mesir pimpinan Firaun. Nah, kalau lu udah nonton video itu, lu pasti paham seberapa dalam, seberapa legendaris, dan seberapa sensitifnya hubungan kedua bangsa ini. Sejarah ribuan tahun lalu dipakai buat cywar di pertandingan sepak bola tahun 2026. Berinding gak sih mikirin efek domino sejarah kayak gini? Tapi tunggu dulu, itu belum seberapa. Kalau lu pikir kontroversi Argentina cuma sebatas di lapangan hijau dan tribun stadion, lu harus dengar fakta yang satu ini. Fakta yang bikin gue speechless waktu baca beritanya. Di saat Messi lagi mati-matian ngejar gol di lapangan, di luar sana, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA
lagi diusut sama FBI. Ya, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat turun tangan ngurusin bola. Kasusnya apa? Dugaan pencucian uang berskala masif. FBI ngendus ada aliran dana lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahin itu sekitar 4,7 triliun rupiah yang dipindah-pindahin ke berbagai perusahaan dan bank di Amerika Serikat secara mencurigakan. Presiden AFA, Claudio Tapia, sampai harus berurusan sama pihak berwajib. Transaksi triliunan itu tercatat mengalir melalui beberapa perusahaan ke pihak-pihak yang mengarah pada tuduhan pencucian uang. Walaupun masih diusut kasusnya. Tapi aneh aja nggak sih, negara sekelas Argentina yang punya pemain-pemain alien, ternyata federasinya kotor juga kalau udah urusan duit. Ya jelas aja kena radar FBI karena transfer masuk ke Amerika dalam jumlah segitu gede dengan alasan yang nggak masuk akal, pasti dicurigai sebagai pencucian uang. Meski begitu, gue harus lurusin di sini biar kita fair. Penyelidikan FBI ini murni masalah hukum administratif dan financial crime. Sampai detik ini, nggak ada satupun bukti yang nunjukin kalau duit itu dipakai buat nyuap wasit atau ngatur skor pertandingan. Tapi tetap aja, timingnya pas banget dan bikin chaos. Saat berita ini meledak di tengah Piala Dunia, mental skuad Argentina kayak lagi diuji dari segala arah. Lalu kita masuk ke fase paling berdarah di turnamen ini, babak semifinal. Biasanya di Piala Dunia selalu ada 1 atau 2 tim kuda hitam yang nyelip ke semifinal, kayak Maroko di 2022 atau Kroasia di 2018. Tapi di 2026, nggak ada tempat buat keajaiban underdog. Fase semifinal ini berubah jadi ajang tawuran para dewa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola, babak semifinal diisi secara presisi oleh 4 tim teratas dalam ranking 1-4 dunia FIFA. Prancis di peringkat 1, Argentina peringkat 2, Spanyol peringkat 3, dan Inggris peringkat 4. 4 raksasa ini bentrok, nggak ada yang mau ngalah. Ini bukan lagi soal taktik, ini soal siapa yang napasnya lebih panjang dan mentalnya lebih baja. Dan di fase-fase akhir inilah, ada satu momen yang bikin merinding disco. Lu tahu kan rivalitas Argentina dan Inggris? Di stadion, supporter Argentina nggak henti-hentinya nyanyiin chants, lagu-lagu dukungan yang liriknya bukan cuma nyemangatin Messi dan kawan-kawan, tapi secara frontal ngingetin orang-orang tentang Perang Malvinas atau Perang Falklands antara Inggris dan Argentina di tahun 1982. Muchachos, nyanyian itu menggema di lorong-lorong stadion. Mereka nyanyiin tentang darah pemuda-pemuda Argentina yang tumpah di kepulauan itu. Mereka bawa-bawa nama Diego Maradona yang dulu ngehancurin Inggris lewat gol tangan Tuhan yang legendaris itu, sebagai bentuk balas dendam politik yang gak pernah benar-benar tuntas. Di titik ini, gue sadar, sepak bola di level ini udah bukan lagi olahraga 11 lawan 11. Ini adalah manifestasi dari harga diri bangsa, trauma masa lalu, politik, dan perang yang dibungkus dalam waktu 90 menit. Intensitas emosinya gila banget. Pemain di lapangan bisa ngerasain energi kebencian sekaligus harapan dari puluhan ribu orang yang nyanyiin lagu perang di tribun. Tapi bentar deh. Setelah kita bahas kontroversi yang bikin pening kepala, gue mau ngajak lu break bentar buat ambil nafas. Karena lu tahu sendiri kan, sedark apapun suasana turnamen, sedalam apapun konspirasinya, netizen sedunia itu nggak pernah kehabisan akal kalau urusan bikin meme. Di tengah stresnya Piala Dunia 2026, lahir idola-idola baru dengan persona yang sukses bikin kita ngakak guling-guling. Pertama, mari kita bahas fenomena Erling Haaland. Si cyborg dari Norwegia ini akhirnya ngasain panggung Piala Dunia pertamanya. Dan lu tahu apa yang terjadi? Bukannya kelihatan garang, persona Haaland malah berubah jadi raksasa yang super clumsy alias lucu banget. Ada satu momen viral pas dia lagi makan di pojokan restoran. Tiba-tiba dia nengok ke arah cermin di sebelahnya dan kaget sendiri ngelihat pantulan muka dia pas lagi makan. Terus ada juga momen epic pas dia mimpin skuadnya dan semua supporternya ngelakuin chant ala Viking Row
dengan menabuh gendang yang bikin satu stadion bergema. Atau meme kocak cara jalan dia yang bikin ngakak. Bayangin, manusia setinggi hampir 2 meter, badannya kayak Terminator, tapi kalau kita lihat dia tuh nggak ada serem-seremnya. Malah kayak anak kecil yang terjebak di tubuh raksasa. Terus pindah ke Prancis. Ini juga nggak kalah kocak. Kylian Mbappe dan persona diktatornya. Netizen seluruh dunia nyebut timnas Prancis kemarin dengan sebutan The Dictator. Gimana enggak? Ada satu momen viral pas petugas lapangan benerin rumput yang rusak atau basah. Mbappe ngasih instruksi lokasi dengan nunjuk-nunjuk rumput itu. Dan si petugas pun auto nurut. Ada juga momen dia berani-beraninya nyuruh wasit ngasih ban kapten ke rekan setimnya. Dan gokilnya, si wasit mau aja nurutin perintah si diktator. Meme Mbappe pakai seragam ala jenderal militer Prancis langsung bertebaran di mana-mana. Bener-bener aura supreme leader banget. Lalu ada juga momen kocak Lionel Messi gagal eksekusi penalti. Ternyata dari kegagalan itu ada campur tangan dari si YouTuber eShowSpeed yang ledekin Messi dengan gestur kocaknya dengan maksud ngerusak fokus Messi. Konten Speed pun viral dan banyak orang yang baru ngeh setelah ngelihat replay dan merhatiin betul-betul. Ternyata beneran ada si Speed lagi joget-joget di tribun belakang gawang. Lo harus lihat sih ekspresi kocak Speed sampai matanya melotot kaget pas Messi gagal penalti. Why are you running? Why are you running? Ketika akhirnya debu di lapangan mereda, peluit panjang terakhir ditiup, dan konveti berjatuhan, ada semacam keheningan yang tersisa di dada kita semua. Ya, kita ngelihat sejarah baru ditorehkan. Kita ngelihat batas fisik manusia didobrak habis-habisan karena harus terbang ribuan kilometer antar kota. Kita ngelihat teknologi baru yang bikin olahraga ini makin presisi, tapi juga perlahan mengikis sisi manusiawinya. Tapi di balik gemerlapnya penutupan Piala Dunia 2026, ada satu rasa sesak yang mau nggak mau harus kita terima. Khususnya pas kamera nyorot wajah Messi dan Ronaldo untuk terakhir kalinya di panggung itu. Ada kesadaran yang mukul kita pelan-pelan. Ini beneran udah selesai. Momen di mana kita sadar bahwa anak-anak yang dulu tumbuh besar sambil berdebat siapa yang lebih jago antara CR7 dan Messi, sekarang udah harus move on. Menyerahkan tongkat estafet ke generasi Mbappe, Haaland, Bellingham, dan Yamal. Kisah mereka di Piala Dunia ditutup dengan segala drama, intrik, gol, dan air mata yang mungkin butuh waktu puluhan tahun lagi buat bisa kita temuin tandingannya. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 ngajarin kita satu hal penting. Sepak bola itu adalah cermin paling jujur dari peradaban manusia. Di lapangan itu, kita ngelihat ambisi manusia untuk terus berinovasi lewat teknologi bola. Kita ngelihat kebusukan institusi lewat investigasi FBI. Kita ngelihat bagaimana sejarah yang udah ribuan tahun berlalu, dari era Firaun sampai Perang Malvinas, masih hidup dan bernapas di dalam dada supporternya. Piala Dunia ini bukan cuma melahirkan sejarah baru tentang siapa yang angkat trofi, tapi juga jadi kapsul waktu yang ngerekam persis bagaimana gilanya dunia kita di tahun 2026. Gue bener-bener penasaran sama pendapat lo pada. Dari semua kegilaan yang gue ceritain tadi, mulai dari rekor hat-trick Messi di usia senja, tudingan settingan pelatih Mesir, aliran dana federasi triliunan rupiah sampai diusut FBI, atau nyanyian perang di tribun, mana yang menurut lu paling mind-blowing? Atau lu punya cerita sendiri pas nonton momen-momen itu? Jangan cuma disimpan, share pendapat lu di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi bareng di sini di channel 26 Historical. Gue tunggu komentar lu. Jangan lupa like kalau lu ngerasa obrolan kita hari ini seru, dan subscribe biar kita bisa terus nongkrong bareng ngebahas sejarah-sejarah gila lainnya di dunia ini. Thank you banget udah dengerin gue cerita sampai akhir.
Stay safe dan sampai jumpa di video berikutnya. Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar. 5 orang beruntung bakalan dapat hadiah saldo GoPay loh. Kuy gas, tulis komen kalian.